Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Al-aslu tsalis, usul yang ketiga ya, atau landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min zurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Siapa nabi kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya ya. Hashim dari Quraisy, sedangkan orang-orang Quraisy itu dari Arab, dan orang Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilur Rahman ya, atau Al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ya. Semoga paling afdalnya salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita kenal, intinya kita meyakini dulu 14 abad yang lalu ada seorang Nabi yang diutus oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang mana? Orang Arab ya. Lebih tepatnya lagi dari bangsa Quraisy. Ya, sampai Allah bikin surat kan di Al-Qur'an, surah apa? Surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal bait di situ di mana? Ka'bah ya, Masjidil Haram. Siapa rabb hadzal bait? Tuhannya rumah ini, Tuhannya Masjidil Haram, Tuhannya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju'. Siapa Allah? Allah adalah zat yang ngasih makan kalian, yang mengobati kalian dari rasa lapar. Allahu Akbar ya. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah adalah zat yang menjaga kestabilan, keamanan. Bapak ngerasa enggak kita hidup di dunia berapa puluh tahun, Pak? Aman, itu Allah yang kasih keamanan itu. Kadang-kadang nikmat keamanan ini yang kita nggak sadari dan kita lupa mensyukuri. Lihat negara-negara konflik, Pak. Pengen sholat susah, masjid hancur, ya. Bantuan pangan mau masuk susah, ya. Coba lihat. Kita makan sehari 3 kali, sholat aman, baca Quran aman, pengajian aman ya kan? Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Nikmat aman ya. Wa amanahum min khauf ya, subhanallah. Ini teman-teman yang kadang-kadang masih salah nyebut namanya surah Al-Quraisy. Yang benar surah Quraisy itu nggak pakai al. Surah Quraisy, karena Quraisy sudah ma'rifat ya, jadi nggak usah tambah lagi al gitu, karena sudah ma'rifat Quraisy itu. Nah,
nanti dikenal lagi kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW itu namanya Adnan. Masih ingat? Kakek yang paling atas itu namanya Adnan. Adnan inilah keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Perlu diketahui, Nabi Ismail ini punya saudara sebapak. Siapa? Ishak, ya, Ishak bin Ibrahim. Lain ibu. Ishak ini lahir dari Sarah, kalau Ismail lahir dari Hajar. Hajar di Mekah, Sarah di Palestina. Nanti cikal bakalnya para nabi dan rasul yang diutus untuk Bani Israel itu dari siapa? Nabi Ishak ini. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang dijuluki di dalam Al-Quran. Apa julukannya Nabi Yakub? Israel, ya, Israel. Makanya kalau mau laknat, yang dilaknat Yahudi, ya. Kalau mau mendoakan keburukan, yang kita doakan keburukan siapa? Yahudi. Karena beda Israel sama Bani Israel. Kalau Bani Israel ya Yahudi itu tadi, Yahudi Nasrani itu Bani Israel. Bani artinya apa? Keturunan atau anak cucu. Manusia ini disebut apa? Bani Adam. Ya, jangan salah paham Pak ya. Lebih tepat lagi kalau kita mau melaknat, mau mendoakan keburukan, doakan keburukan untuk siapa? Yahudi. Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu tipu daya Yahudi seperti itu. Kasih nama negaranya nama siapa? Nama Nabi. Ketika kita jengkel sama mereka, yang kita laknat siapa? Nabi Yakub, ya. La haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu gambaran tipu muslihat mereka seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW biasa kita kenal lahir pada tahun berapa Pak? Nggak ada tahun berapanya, tahun gajah. Karena di tahun Nabi lahir, tahun yang sama ya, disitulah Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Kenapa disebut pasukan bergajah? Apakah semua pasukannya naik gajah? Enggak. Jadi dulu orang Arab itu enggak tahu gajah, Pak. Gajah itu dibawa dari Afrika. Lebih tepatnya lagi dari Habasyah. Siapa yang bawa? Abraha dan Iryad. Nah, ini sedikit cerita sebentar ya. Jadi dulu di Yaman itu hiduplah seorang raja yang zalim, raja yang beragama Yahudi, yang menyerukan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Kalau nggak salah namanya Zunuwais, nama rajanya ini, orang Yahudi ya. Tapi rakyatnya itu disuruh nyembah dirinya. Raja-raja dulu itu begitu Pak, Bu. Kepuasannya itu belum klimaks sampai rakyatnya menuhankan dirinya. Sebagaimana siapa? Namrud, Fir'aun, siapa lagi? Nah, ya tadi Zunuwais. Kalau di yang masa-masa sekarang siapa? Presiden Suriah itu waktu itu? Bashar Assad, ya, dan seterusnya. Itu sunahnya orang-orang terdahulu sampai dirinya disembah. Nah, Zunuwais ini mewajibkan rakyatnya menyembah dirinya. Di Yaman itu tinggal seorang rahib Nasrani tapi masih murni. Kok gimana nih maksudnya? Jadi dikenal agama Nasrani tapi yang nyembah Allah. Paham Pak? Yang masih mengamalkan murni ajaran kitab Injil. Sembunyi-sembunyi, nggak berani, karena kalau lain keyakinannya bisa dibunuh. Qadarullah masyafa'ala, singkat cerita, ada seorang
pemuda yang bernama Wadah belajar kepada rahib tersebut. Belajar sama tukang sihirnya raja, sama rahib. Masih ingat ya? Ini kalau mau merujuk nanti referensinya di tafsir surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu nanti dilihat. Nanti ada di situ ya. Ketika jadi Yufid tafsir surah Al-Buruj atau ashabul ukhdud nanti langsung keluar. Singkat cerita, pemuda ini menguasai ajaran kitab Injil yang diajarkan oleh rahib tadi, ajaran tauhid, Pak. Sampai singkat cerita orang-orang sakit itu datang kepada beliau. Terkenallah pemuda ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Padahal kenyataannya yang realita terjadi ya, setiap orang datang ke pemuda tadi minta kesembuhan, pemuda tadi bilang gini, "Pak, saya nggak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Tapi kalau Anda mau, Anda masuk Islam, saya berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu." Itu yang kenyataan terjadi. Setiap orang sakit datang ke pemuda tadi, diajak masuk Islam, dia berdoa dengan tulus. Ini karomah bukan? Karomah ya. Mustajabud doa. Bapak mau doanya diijabah? Hah? Nih, pegang resep dari seorang sahabat juga yang punya karomah doa yang diijabah. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Paman Nabi dari jalur ibu. Siapa, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya, "Apa rahasianya?" Supaya apa rahasianya doa-doamu tuh kalau ngucap tuh langsung kejadian. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, "Perhatikan makananmu. Jangan sampai sesuatu yang haram masuk ke dalam perutmu." Jajal, Pak, 40 hari 40 malam. Jangan sampai makanan itu masuk ke perut kita kecuali yang jelas halalnya, Pak. Doa Bapak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam hadis. Ya, hadis Arba'in Nawawi. Yang summa dzakara rajul yutilu safar ash'as aghbar yamuddu yadahi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengamalkan hadis Nabi. Ala kulli hal, cerita pemuda tadi terdengar ke mana? Wakilnya raja ya. Menterinya raja yang dari dulu punya sakit mata buta, matanya buta. Dengar berita si pemuda ini bisa nyembuhkan, datanglah dia. "Wahai pemuda, ini hadiah banyak buat kamu semua, asal kamu bisa nyembuhin kebutaan saya ini." Lagi-lagi pemuda tadi bilang, "Bapak ya, Tuan, saya tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Tapi kalau Anda mau, Anda beriman ya, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan mata Anda." Betul, Pak, beriman menteri tadi, pemuda tadi berdoa langsung sembuh. Luar biasa nih. Bapak udah ketemu belum orang yang doanya diijabah? Ngeri kita ketemu orang begini ya. Ucapannya langsung diijabah oleh Allah ya, subhanallah ya. Akhirnya apa? Si menteri ini besoknya balik ke istana, duduk santai di istana. Raja datang kan? Rajanya heran, "Loh, kamu bisa ngelihat gitu kan?" Ya, alhamdulillah ya, sudah bisa ngelihat. "Siapa yang menyembuhkanmu?" "Rabbi." Ya, apa artinya? Tuhanku. Ya, apa kata jawab rajanya? "Saya maksudnya." Rajanya bilang begitu. Ya. La, Allahu Rabbi wa Rabbak. Ya. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hah? Alaka rabbun ghairi? Kata "Kamu punya Tuhan selain saya?" Kata rajanya itu. Usut punya usut, diinterogasi, ceritalah. Ternyata apa? Dia sembuh itu, kabarnya siapa yang nyembuhin? Pemuda tadi. Pemudanya dibawa ke istana.
Pemudanya diinterogasi, akhirnya ketahuan keberadaan siapa? Rahib yang sumber ilmunya pemuda tadi. Subhanallah Pak. Dua orang ini menterinya dipaksa kembali kepada keyakinan dulu. Bagaimana keyakinannya? Menyembah Raja Zunwas ini. Gak mau Pak. Digergaji hidup-hidup. Orangnya masih hidup, Bu, Pak, menterinya ini karena mempertahankan keyakinan tadi digergaji dalam keadaan hidup. Ya gimana mau balik kufur? Dia langsung merasakan keberadaan Allah, berpuluh-puluh tahun buta, kemudian pemuda tadi berdoa, Allah kembalikan penglihatannya kan? Imannya kencang. Sebagaimana para penyihir kemarin, masih ingat? Penyihirnya Fir'aun kan? Gak mau diajak kembali kepada kekufuran. Itulah manisnya iman Pak. Gak bisa digoyah, gak bisa dibeli dengan uang, walaupun taruhannya nyawa. Mending mati di atas iman Pak. Ya, setelah kematian Allah berikan balasan yang luar biasa besar daripada bela-belain hidup tapi hidup di atas kekufuran. Na'udzubillah. Sama pendetanya juga begitu. Ya, dipaksa untuk nyembah rajanya, nggak mau, digergaji hidup-hidup. Adapun pemuda ini, rajanya takut sama pemuda ini Pak. Karena karomahnya kan tadi, doanya diijabah kan. Akhirnya pemuda tadi dibawa oleh beberapa pasukan. Ya, saya singkat aja ceritanya Pak ya. Mau dilempar dari atas gunung, tapi gagal. Pasukannya mati semua. Allah bikin gempa gunungnya. Pemuda ini selamat. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mudarat mereka ini. Terserah engkau bagaimana caranya. Ini doa Pak, kalau dibaca dengan penuh keyakinan ya, Allah akan realisasikan. Gimana tiba tadi doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan mereka, terserah engkau bagaimana caranya. Tapi pesan saya jangan dibaca pas Bapak lagi bawa kendaraan ada razia polisi, itu jangan Pak. Mendingan putar balik Pak. Itu lebih logis ya. Ya, ala kulli hal. Bapak kalau jadi pemuda tadi mau dibunuh, dilempar dari gunung, Allah selamatkan, prajuritnya udah mati kan? Mau kabur apa balik ke istana Pak? Nggak, jujur Pak. Mending kabur Pak ya, cari keamanan ya. Pemuda tadi enggak Pak. Pemuda tadi sangat memahami ajaran tauhid, bahwa kehidupan yang hakiki adalah untuk menegakkan kalimatullah. Ya, itu tujuan seorang mukmin hidup di dunia ini. Makanya dia balik ke istana. Sampai rajanya heran, tambah takut rajanya kan. Dikirim pasukan yang lain, suruh dibawa ke tengah lautan. Lagi-lagi Allah melindungi pemuda tadi ya, yang satu riwayat disebut namanya Wadah ya. Mati semua itu pasukan, Allah tenggelamkan. Pemuda balik lagi ke istana Pak. Sekarang nggak basa-basi, to the point. Wahai raja, Anda ingin bunuh saya kan? Kumpulkan rakyat di tanah yang lapang, salib saya, kemudian panah saya, tapi syaratnya sebelum melepaskan anak panah baca Bismillahirrabbilghulam. Nah, itu syaratnya. Baru kamu bisa bunuh saya. Nah, ini ada versi rajanya ini curang ya, baca doanya pelan. Bismillahirrabbilghulam, pelan-pelan gitu. Akhirnya meleset. Waduhnya teriak, yang kenceng raja. Bismillahirrabbilghulam, dilepas, nancep ke pelipisnya, mati pemudanya ya. 20.000 penduduk Yaman di situ beriman semuanya Pak. 20.000 Pak. Subhanallah. Itu maksudnya pemuda ini kembali lagi ke istana, Nah, tidak lain tidak bukan supaya mengislamkan penduduk negeri tersebut. Rajanya panik. Ya, menteri yang lain bilang, wahai raja, apa yang engkau khawatirkan selama ini akhirnya terjadi. Raja Pak jahat, haus kekuasaan, ya. Ambisinya supaya disembah oleh rakyatnya itu tinggi. Akhirnya apa? Digali parit ya, Khandaq. Insya Allah ngerti Pak ya.
Diisilah kayu bakar di situ, dinyalakan api. Siapa saja yang tidak mau kembali ke keyakinan yang dulu, dilempar ke situ, Pak. Sampai ada kisahnya seorang ibu yang gendong bayi ya, agak ragu. Bukan ragu sama keimanannya, enggak, karena bayinya, Pak. Saya nggak apa-apa mati, tapi anak saya ini masih bayi. Subhanallah. Allah tampakkan lagi tanda kebesaran Allah. Bayi itu lahir, Pak. Ya umma anti alal haq. Wahai ibu, wahai ibuku, engkau berada di atas kebenaran. Gara-gara bayinya yang masih nyusu tadi bisa bayangin kalimatnya jelas banget tuh ya. Anti alal haq, engkau di atas kebenaran. Akhirnya tetap di atas keimanan, nggak apa-apa dilempar ke dalam api. Nah, berita ini tersebar sampai Romawi, Pak. Waktu itu pusat agama Nasrani di mana? Nah, dari Romawi ke Yaman kan jauh, oke? Maka Raja Romawi itu menghubungi Raja Najasyi yang lebih dekat ke Yaman, kan tinggal nyebrang dong Laut Merah kan? Dikirimlah pasukan yang sangat besar yang dipimpin oleh Aryad dan Abraha. Nyambung nggak? Nyambung ya? Dari Ethiopia itu berangkatlah pasukan Nasrani dipimpin oleh Aryad dan Abraha menghabisi pasukannya Zunuwais tadi. Nggak terimalah 20.000 orang Nasrani dibunuh oleh raja yang zalim tadi kan. Nah, singkat cerita Abraha dan Aryad akhirnya tinggal di Yaman. Zunuwais tenggelam ya, melarikan diri. Kan nggak mungkin satu negara dipimpin oleh dua pemimpin, ya kan? Akhirnya Abraha dan Aryad hampir perang, Pak. Ya, 60.000 pasukan, Pak. 60.000 pasukan. Aryad bawa pasukannya, Abraha bawa pasukannya. Hampir perang nih. Tapi akal sehat mereka masih waras. Ya. Lihat-lihat ini sama-sama dari Ethiopia ya kan, dari Habasyah. Ya sama-sama saudara kan. Habis ini gara-gara rebutan kekuasaan dong. Nah, itu tidak diinginkan. Subhanallah, Pak. Pemimpin zaman dulu itu betul-betul pemimpin. Salah seorang di antara mereka berkata begini. Ini kalau kita perang sayang, perang saudara, habis pasukan. Udah gini aja deh, duel. Yang menang dia yang mimpin. Harusnya begitu, ya kan? Itu meminimalisir mudorot. Bener nggak, Pak? Harusnya begitu. Subhanallah, Pak. Aryad versus Abraha. Udah dipastikan yang menang siapa? Kalau yang menang Aryad, sejarahnya berubah nanti, ya kan? Subhanallah, Pak. Diceritakan di sirah itu, ya. Yang ini kalau mau referensi merujuk ke buku Sirah Nabawi Rahiqul Makhtum ya, yang nulis Syekh Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Di situ itu disebutkan Aryad itu, Pak, ronde pertama unggul. Aryad ingin menebas kepalanya Abraha menghindar, tapi qadarullah menghindarnya ke belakang. Akhirnya yang tertebas hidungnya Abraha. Putus, Pak, hidungnya Abraha. Makanya disebut Abraha itu julukannya Al-Asram. Al-Asram itu artinya yang hidungnya putus. Ya, kalau lihat dari sejarah nanti hidungnya Abraha itu disambung sama perak, Pak. Gitu, dibentuk gitu, bentuk hidung ya, dia sambung pakai perak. Itu darah ngucur dari wajahnya Abraha. Abraha tersungkur jatuh. Aryad bersorak kegirangan, dikira udah menang. Begitu juga pasukannya Abraha. Wah. Nah, disitulah ada pelayannya atau pembantunya Abraha nggak terima. Dia ambil pedang, ditusuklah Aryad dari belakang. Akhirnya yang mati siapa? Aryad. Akhirnya yang memimpin Yaman ketika itu siapa? Abraha. Terdengar cerita ini sampai telinganya Raja Najasyi, dikira Abraha ingin memberontak. Ingin mengadakan pemberontakan. Ditulis surat.
Raja Najasyi bersumpah akan datang ke Yaman, akan mengadili Abraha. Pokoknya ditulis surat panjang. Abraha pinter, Pak. Abraha sampai Raja Najasyi sumpah menginjakkan kakinya ke tanah Yaman, menggunduli kepalanya Abraha. Sumpah seperti itu. Abraha pinter, Pak. Abraha nulis surat, wahai Raja Najasyi, aku masih tunduk kepada kepemimpinanmu. Ini dibotakin sendiri, Pak, kepalanya Abraha. Botakin, dikirim di peti. Ini rambut saya kirim sebagai bentuk ketundukan saya. Saya masih taat kepada engkau. Ini rambut saya sudah saya botakin. Dibawa tanahnya Yaman itu, Pak, ditaruh di peti, dikirim ke Najasyi, ke Habasyah. Ini tanah negeri Yaman sudah saya bawain ke Anda. Anda tidak perlu datang ke Yaman. Untuk memenuhi sumpahnya tadi, udah injek aja tanah itu yang dikirim. Pintar Abraha. Nah, inilah cikal bakalnya Abraha kena azab Allah. Saking dia ingin membuktikan ketaatan kepada Najasyi tadi, dia bangun katedral. Tahu katedral, Pak? Gereja yang sangat besar. Disebut apa? Qulais. Ya, gereja Qulais, katedral di Yaman waktu itu. Dia ingin memusatkan ibadah Jaziratul Arab semuanya dipusatkan ke negeri Yaman. Sampai sini paham, Pak? Ya, jadi Abraha membangun gereja yang sangat besar tadi untuk membuktikan bahwa dia masih di bawah kepemimpinan Raja Najasyi. Nah, salah satu orang Quraisy di Mekah mendengar berita itu tidak senang. Kita udah punya Ka'bah. Selama ini ibadah pusatnya kemana? Ke Ka'bah, kan? Marah, Pak. Saya dilupakan namanya ya. Salah satu keturunan orang Quraisy, dia melakukan safar perjalanan dari Mekah ke Yaman, Pak, demi ingin menghancurkan gereja Qulais tadi. Versinya banyak, Pak. Ada versi di mihrabnya gereja itu dilumuri kotoran, ya, kotoran manusia, naudzubillah. Kemudian ada versi lain, waktu katedral tersebut berdiri, sudah jadi, itu di musim panas, Pak, yang sangat terik. Kemudian katedralnya dibakar. Akhirnya singkat cerita, Abraha marah, pasukan 60.000 pasukan tadi dibawa ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di antara pasukan itu dibawalah sekitar 9 ekor atau 12 ekor gajah. Ya, di antara gajah itu ada satu gajah paling besar, gajah putih, Pak, namanya Mahmud. Ya, nama gajahnya apa, Pak? Mahmud. Tapi nggak tahu ini betina apa laki-laki ya. Pokoknya nama gajahnya yang dibawa Abraha yang paling besar namanya siapa, Pak? Mahmud, ya. Jalanlah itu. Nah, gajah ini kenapa dibawa oleh Abraha? Ya, rencananya Ka'bah itu ingin diikat rantai, nanti tinggal ditarik sama gajah ini, ambruk sekalian. Maksudnya begitu. Tapi subhanallah, Allah tidak tinggal diam. Nah, ini saya cerita sedikit tauhid rububiyahnya Abdul Muthalib. Ya, siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, sepanjang jalan Abraha dari Yaman ke Mekah itu menjarah harta-harta orang yang dilalui, terutama yang mengadakan perlawanan kepada pasukannya Abraha. Termasuk 200 ekor untanya Abdul Muthalib dirampas oleh Abraha. Nah, disinilah kisahnya, ya. Bagaimana keyakinannya Abdul Muthalib Allah realisasikan. Ini saya pengen menerangkan bahwa dulu orang musyrik, kesyirikan yang mereka kerjakan adalah mereka masih berdoa kepada Allah, menyembah Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Insya Allah dipahami mudah ya. Nah, gimana ceritanya? Yaitu Abdul Muthalib datang ke kemahnya Abraha. Gagah, Pak. Abdul Muthalib gagah, pemimpin Quraisy. Saking gagahnya, Abraha lagi duduk di singgasananya itu, Pak, turun, Pak. Saking berwibawanya Abdul Muthalib datang.
Subhanallah, kakeknya Nabi gimana nggak wibawa ya? Hebat Pak. Orang ngelihat tuh langsung apa bahasanya? Sungkan, segan gitu lah, nggak berani ngomong. Maka Abdul Muthalib datang suruh duduk, Abraha juga duduk di situ. Nggak mungkin ngobrol langsung Pak ya. Abraha orang Afrika Pak, Abdul Muthalib orang Mekah, orang Arab, nggak nyambung bahasanya. Ya nggak sih? Ada penerjemah di situ. Kata Abraha, tanya dia mau ada apa, perlu kesini. Abdul Muthalib nggak bak bibu, langsung to the point. Saya kesini ingin mengambil balik unta-unta saya ya, 200 unta yang Anda rampas. Gara-gara jawaban Abdul Muthalib itu, Abraha meremehkan Abdul Muthalib. Apa jawabannya Abraha? Saya kesini ke Mekah ingin menghancurkan agama kalian. Yang dimaksud apa? Ka'bah. Sedangkan Anda masih sibuk dengan dunia Anda. Apa yang dimaksud? Unta. Saya kira kamu mau negosiasi sama saya supaya saya nggak jadi menghancurkan Ka'bah gitu kan? Udah, saya nggak mau hormati Anda lagi. Tadinya kan ini kan apa, respect gitu kan. Gara-gara kesini ternyata mengambil untanya. Subhanallah, Abdul Muthalib nggak kalah jawab Pak. Ana Rabbul Ibil, saya pemilik unta. Urusan saya unta saya. Ka'bah milik Allah. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan ada orang ini menghancurkan rumahnya. Subhanallah. Tauhid bukan itu Pak? Lah, katanya Abdul Muthalib mati di atas kesyirikan. Kok barusan dibilang Abdul Muthalib bertauhid? Nah, disitulah peran ulama supaya kita tidak salah paham. Ulama membedakan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Seseorang meyakini Allah yang merawat alam semesta ini, Allah yang menurunkan azab, Allah yang mengangkat mudarat, itu tauhid Pak. Tapi tauhid apa? Rububiyah. Dan keyakinan semacam ini tok belum menjadikan penganutnya disebut seorang muslim, belum Pak. Kapan seseorang itu disebut muslim? Dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah, juga mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Tauhid ibadah. Sederhananya seperti itu Pak. Tauhid uluhiyah itu tauhid apa Pak? Ibadah, yaitu seluruh ibadah yang kita kerjakan murni kita niatkan hanya untuk Allah. Baru dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ya. Minta bantuan, minta tolong hanya kepada Allah. Istighosah, isti'anah, isti'adzah, istighothah hanya kepada Allah. Baru dia disebut seorang muslim. Paham, Pak? Kenapa Abdul Muthalib tidak disebut sebagai seorang muslim? Karena masih berdoa kepada selain Allah. Rububiyahnya iya, mentauhidkan. Gitu. Subhanallah, Allah realisasikan Pak. Padahal kalau dipikir-pikir, ya, ayo kita analisa bareng-bareng. Ya. Penduduk Mekah yang notabene menyembah berhala. Oke? Abraha pasukannya tadi agamanya apa? Menyembah Allah. Iya enggak sih? Kan nggak terima kan? Yang orang beriman 20.000 orang tadi dibakar oleh Dzunnuwais kan? Tapi lihat Allah turunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melindungi rumah Allah Ka'bah tadi kan. Dan bersamaan itu di tahun yang sama lahirnya seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu kemuliaan orang-orang Quraisy, ya. Allah tampakkan lagi bahwa negeri Mekah itu bukan negeri sembarangan, ya. Subhanallah. Ala kulli hal, di tahun yang sama ketika Allah menolong Ka'bah, ya, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah utamakan orang Quraisy di atas orang-orang Nasrani yang ingin menghancurkan Ka'bah tadi. Itu bertepatan dengan lahirnya seorang nabi penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang Arab sudah ada penanggalan, sudah ada, ya,
bulan-bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu sudah ada dari zaman dulu. Sebelum Nabi lahir sudah ada. Tapi mereka tidak menghitung tahunnya. Kalau hitungan harinya berdasarkan bulan sudah ada dari zaman dulu. Di hitungan hari itu di dalam Islam kan kisaran 29 atau 30 itu aja. Nggak ada tanggal 31, nggak ada. Makanya aneh kalau puasa Ramadannya sampai 31 hari, itu aneh. Nggak ada ya. Paling banyak berapa satu bulan di dalam Islam? 30. Paling sedikit 29. Kalau Masehi 28. Ya. Subhanallah ya. Ala kulli hal ya, itu sekedar muqaddimah ya. Kemudian berikutnya, walahu minal umur 63 sanah. Nabi SAW hidup di atas muka bumi ini berapa? 63 tahun. Pas, Pak, pas. 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Ya. Dari 63 tahun itu yang 40 tahun sebelum kenabian, ya, nubuwah, sebelum kenabian. Wa salatun wa ishruna nabiyan wa rasulan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usia 23 tahun, yaitu di dalam masa kenabian dan kerasulan. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi Al-Muddatsir. Allah angkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi seorang nabi dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru jadi nabi, Pak. Ini ngapalnya susah, Pak. Ya. Suruh baca Iqra, ana biqari. Ya, wa ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dipeluk sama Jibril, Pak. Peluknya bukan peluk sayang, bukan. Sampai sesek, Pak. Dipeluk sampai sesek. Ya, dilepas lagi. Disuruh baca Iqra, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai sesek, Pak. 3 kali. Coba gimana nggak ketakutan? Bayangin ya. Malam-malam di goa muncul sosok bapak udah pulang lari, Pak. Ya, tiba-tiba datang suruh baca, saya nggak bisa baca, dipeluk 3 kali itu ya. Ketakutan, Pak. Nabi Muhammad SAW ketakutan, baru menerima wahyu pertama. Pulang ke rumahnya Khadijah kan, zammiluni, selimuti aku. Istri yang baik ini, Pak. Suami datang minta selimut, langsung selimutin. Gak usah tanya macam-macam. Ditanya, kenapa ada apa? Enggak. Khadijah enggak nanya begitu. Diselimutin ya. Nabi sudah tenang, baru Nabi cerita ke istrinya. Nunggu Nabi sendiri yang bercerita. Enggak nanya apa-apa Khadijah. Nah, cerita lah. Ya. Intinya suami curhat ke istri lah, bagaimana yang menimpanya. Subhanallah, Pak, jawaban yang manis dari lisan seorang wanita thahirah ya. Siapa? Khadijah. Apa kata Khadijah binti Khuwailid? Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Saya tanya, Khadijah waktu itu udah Islam belum? Belum kan? Belum Islam kan? Tapi lihat yang keluar dari lisan apa? Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Valid ya? Bahwa orang musyrik di zaman Nabi itu mereka juga nyembah Allah, mereka juga berdoa kepada Allah. Tapi kesyirikannya di mana? Mereka juga nyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Kesyirikannya di situ. Itu yang Nabi ingkari. Nah, nanti lebih dalam lagi insya Allah kita bahas ya, barangkali pekan depan, yaitu tawasul yang diingkari oleh Nabi. Bertawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Ya, valid, ayatnya juga ada. Nanti kita bahas insya Allah. Kayaknya pekan depan. Ini tinggal berapa menit lagi, Pak?
Satu. Ada lanjutin sedikit. Ya. Khadijah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahim. Orang butuh bantuan, kesusahan, engkau bantu. Pokoknya kebaikan-kebaikan Nabi disebut oleh Khadijah. Supaya apa? Supaya tenang. Tidak cukup sampai situ. Khadijah membawa Rasulullah SAW kemana? Waraqah bin Naufal. Dan Nabi saksikan Waraqah bin Naufal itu orang bertauhid, orang Islam. Nabi kabarkan Waraqah bin Naufal mendapat 2 surga di sisi Allah. Nah, nanti kita bahas agama Hanif, ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang beragama Hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim AS. Ini membantah pendapat Mekah itu kena masa fatrah. Nah, insya Allah pekan depan kita bahas, ya. Insya Allah, ya, kalau ketemu, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.